Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Senang sekali hari ini kita kembali ke Cloud Talk with Nutanix ya. Perkenalkan sebelumnya sebagai host hari ini ada nama saya Yudi ya, salah satu tim konsultan dari Nutanix Indonesia. Nah, di pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita ya. Ada Pak Arif Pribadi sebagai Technical Director dari Nutanix Indonesia. Sehat, Mas Arif? Sehat, ya, alhamdulillah. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik yang menarik hari ini ya. Kira-kira apa topiknya? Debat capres? Oh, bukan ya. Jangan, kita nggak ngomongin politik ya. Udah kemarin ya. Bahaya kalau ngomongin politik. Kita ngomongin tentang modernisasi aplikasi ya. Jadi tema hari ini adalah tentang modernisasi aplikasi. Oke? Kita langsung mungkin lempar pertanyaan aja nih sama Mas Arif. Karena topik kita hari ini tentang modernisasi aplikasi gitu ya. Tentu saja tidak lepas kalau kita bilang aplikasi modern itu adalah kita bilang aplikasi yang berbasis cloud native biasanya gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin benefit apa sih sebetulnya gitu ya dengan kita melakukan modernisasi terhadap aplikasi kita dengan mengadopsi cloud native tadi. Mungkin bisa dijelasin Mas Arif? Oke, thank you Mas Yudi. Jadi memang aplikasi modern saat ini itu memang berbasis cloud native ya, Mas Yudi ya. Mungkin beda 20 tahun yang lalu, mungkin beda juga 20 tahun ke depan, kurang lebihnya. Tapi ya mungkin agar lebih gampang ngejelasinnya, saya ngeliatin secara visual aja kali ya. Oke. Boleh Mas Arif. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman di podcast ini, mungkin sudah tahu kalau Nutanix itu sebuah platform cloud computing, sebuah platform cloud computing yang bisa diinstal di edge, di private maupun di public. Kalau pertanyaannya korelasinya ke manfaat gitu ya, teknologi ini kurang lebihnya memiliki benefit yang cukup signifikan untuk para stakeholder. Di antaranya itu untuk mempercepat waktu merubah ide menjadi sebuah produk digital, Mas Yudi. Jadi waktu yang dibutuhkan kalau saya orang bisnis punya ide A gitu, kemudian bilang ke IT, coba dong sediakan kita tools atau teknologi untuk mengadopsi ide A ini. Nah, kecepatan IT merespon kebutuhan bisnis itu yang tadinya dari ide menjadi sebuah produk digital itu akan sangat dibantu dengan teknologi cloud computing ini. Dan tidak hanya itu, Mas Yudi, produk digital yang dibuat itu yang tadinya cuma 1-2 gitu setahun gitu, itu kita bisa bikin banyak sekarang bersamaan gitu ya, karena kemungkinan atau kemampuan dari teknologi ini untuk dibuat secara paralel gitu Mas Yudi. Jadi kurang lebihnya benefit pertama kecepatan merespon bisnis, benefit kedua value yang didapatkan dari teknologi ini bisa dibuat sekaligus banyak dalam satu waktu gitu kurang lebihnya. Nah, implementasinya pasti akan beda-beda di setiap organisasi selain agility dan inovasi. Tapi use case paling umum yang biasanya dimanfaatkan atau memanfaatkan teknologi cloud computing ini itu ada business agility biasanya, kemudian digital twin ini lebih ke edge computing, kemudian data driven organization ini lebih ke data analytic, kemudian cyber security juga menjadi salah satu topik yang memanfaatkan teknologi ini. Dan pastinya berakhir di customer experience gitu ya. Tapi ada catch-nya nih Mas Yudi ya. Implementasi teknologi ini ada karakteristiknya. Jadi banyak yang harus dirubah nih ternyata Mas Yudi. Nah mungkin saya balik nanya nih karena Mas Yudi ini tim technical yang memang subject matter expert nih di cloud native.
ciri-ciri apa yang mungkin bisa di-share ke kita selain saya tadi share soal manfaat cloud computing dalam aspek bisnis. Sekarang ciri-ciri teknis sebuah aplikasi cloud native itu seperti apa, Mas Yudi? Oke. Saya mungkin biar lebih mudah menjelaskannya juga saya pakai slide juga kali ya. Jadi seperti apa karakteristik dari aplikasi yang berbasis cloud native ya. Jadi setidaknya sebetulnya ada banyak, namun kita biasanya ada 4 ya poin utama di mana karakteristik untuk aplikasi yang berbasis cloud native. Jadi yang pertama itu adalah DevOps ya. Jadi DevOps ini sebetulnya adalah suatu metode di mana kita ingin mengimprove komunikasi dan kolaborasi antar tim development dan operation. Karena sekarang di model pengembangan software secara tradisional biasanya masing-masing bekerja sendiri gitu ya. Jadi lebih ke culture nih berarti ini ya. Culture, lu gue biasanya kan. Di DevOps ini gimana sebetulnya tim developer dan operation bisa berkolaborasi, berkomunikasi lebih baik. Tujuannya tadi sebetulnya mendeliver sebetulnya ide-ide bisnis menjadi suatu produk dengan lebih cepat dan bisa berkesinambungan gitu kan. Nah, itu jadi lebih ke culture DevOps gitu ya. Yang kedua adalah karakteristik dari cloud native application. Jadi teknisnya, jadi kalau kita lihat DevOps gitu kan ya. Mungkin teman-teman udah sering lihat tuh ada cycle DevOps. Nah, yang angka 8 nih. Angka 8. Nah, jadi sebetulnya di cycle DevOps itu sebetulnya merepresentasikan adalah set best practice dari pengembangan aplikasi, mulai dari aplikasi itu dibuat yang sisi kiri sampai aplikasi itu operasional di sisi kanan. Nah, setnya itu jadi setiap set dari best practice ini tentu saja dalam teknisnya itu prosesnya itu diotomasi sebetulnya. Diotomasi dengan dibantu tools-tools tadi ya di proses CI/CD ini. Nah, tools-toolsnya itu sendiri dan integrasi di situ gitu ya. Jadi tujuannya tadi untuk agar prosesnya itu menghasilkan produk lebih cepat tentunya dan juga konsisten jadinya. Jadi menghindari, kenapa diotomasi? Untuk menghindari sesedikit mungkin adanya kesalahan manusia. Karena kalau cepat ya. Betul, karena kalau kita masih melakukan semuanya manual sangat rentan kesalahan yang manusia gitu dan kan. Lama. Betul ya. Dan lama juga. Jadi ada proses CI/CD. Jadi CI/CD ini sendiri mungkin tadi singkatannya dari continuous integration, continuous deployment gitu ya. Jadi tentu saja berkelanjutan, makanya continuous kita bilang gitu. Nah, yang ketiga gitu ya. Jadi aplikasi cloud native ini seperti kita tahu kita harus menjalankan di suatu wadah gitu kan ya. Wadahnya ini sendiri mungkin kita saat ini sudah familiar, ada yang bare metal, hardware ataupun ada virtualisasi. Nah, kontainer ini teknologi baru lagi di mana dia di dalamnya itu ya kita bilang di packaging, jadi dalamnya itu nggak hanya ada jadi satu set untuk aplikasi itu berjalan gitu. Jadi dari mulai operating system, ada library untuk si aplikasinya, dan juga aplikasinya bisa di dalam satu package gitu ya, kita taruh di suatu kontainer gitu. Nah, dan terakhir ada karakteristik terakhir itu adalah arsitektur software itu sendiri microservices ya. Jadi microservices ini arsitektur software di mana aplikasi itu merupakan service-service-nya itu kecil-kecil, independen. Setiap service itu biasanya punya fungsi yang spesifik untuk fungsi tertentu gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan dari sisi yang kontainer dan microservices arsitektur itu sendiri gitu ya. Nah, jadi ini mungkin gambaran dari aplikasi yang kiri itu yang monolitik ya, dan yang kanan yang microservices. Nah, kalau kita lihat kalau monolitik itu dia kalau yang microservices itu banyak service-service kecil gitu ya, dan setiap service-nya independen. Ya, independen. Bahkan database-nya itu setiap service biasanya punya database sendiri. Jadi tidak lagi database itu satu, tapi dia punya database sendiri setiap services. Dan setiap service tadi dia mengerjakan benar-benar suatu fungsi yang spesifik biasanya gitu ya, spesifik ke fungsi tertentu. Nah, kalau aplikasi yang monolitik gitu, dia semua service itu ada dalam single application.
dan semua servisnya itu saling ada dependensi satu sama lain. Nah, database-nya biasanya single database untuk semua. Nah, kenapa cloud native itu sekarang arahnya ke microservices? Karena tadi kan tujuannya utamanya salah satunya kecepatan gitu ya. Kalau kita lihat di monolitik karena dia dependen satu sama lain dan satu single aplikasi besar gitu ya. Kalau kita mau melakukan suatu update, misalkan ada request fungsi baru, misalkan gitu ya. Bayangkan kita harus bongkar dulu tuh satu besar itu dan habis itu kita pasang lagi. Habis dipasang karena saling dependen ternyata gara-gara kita ubah ini jadi nggak jalan gitu kan. Ada yang dampak ke yang lain. Tentu saja jadinya tidak bisa cepat. Tapi kalau sudah microservices kita bisa tadi karena dia udah fiturnya udah spesifik ke fungsi tertentu, fungsi apa yang ingin kita ubah, kita tinggal ubah di services itu saja. Dan satu dengan lain independen, tidak saling berhubungan kan. Jadi dia bisa kita ubah ya khusus spesifik di situ saja tanpa mengganggu yang lain berjalan gitu ya. Nah, jadi karena tadi microservices setiap services itu udah jalan masing-masing, tentu saja harus ada metode komunikasi antar satu service dengan service lainnya. Nah, itu biasanya dengan menggunakan REST API ya, atau sekarang juga gRPC, mulai beralih ke gRPC karena lebih cepat gitu ya. Jadi ini service itu semua komunikasi lewat API gitu. Nah, tadi kan wadahnya kita bilang jalannya di kontainer. Kenapa di kontainer? Kenapa tidak virtual mesin gitu kan? Nah, jadi itu ada alasannya gitu ya. Kalau kita lihat, nah kita kiri itu adalah virtual machine, kanan kontainer. Kita udah sangat familiar di virtual machine itu biasa kita harus ada hypervisor gitu ya di atas si hardware itu sendiri. Di atas hypervisor itu kita akan install si GSOS gitu ya agar aplikasi itu kan buat jalan ya di OS itu. Nah, sebelum aplikasi mungkin ada library ya, kita perlu juga install gitu. Contohnya ya Java, berarti kita butuh library Java gitu ya. Nah, kalau di kontainer ya, ini salah satu mungkin saya tulis di situ Docker karena kontainer itu sebetulnya ada beberapa teknologi tapi yang paling banyak digunakan adalah Docker. Jadi Docker itu ada engine-nya. Ya, jadi kita sebelum bisa menjalankan si kontainer ini kita harus install engine-nya dulu. Kalau Docker ya itu Docker engine. Nah, kalau kita lihat bedanya di situ tidak ada GSOS lagi. Karena si engine-nya si Docker atau kontainer ini sendiri running, dia men-share kernel OS. Jadi dia nggak butuh lagi GSOS. Jadi di atasnya bisa langsung ada library aplikasinya dan aplikasi itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat ya. Jadi sebetulnya kan ini kalau operating system ya kita ada Linux gitu ya, Windows atau yang beberapa yang apa ya Unix kali ya, Unix system IBM atau AIX, ada HP US. Nah kan sebetulnya yang dibutuhkan lalu habis itu ada library tadi ya. Contohnya kalau misalkan tadi Java, berarti kan aplikasinya butuh library Java, PHP butuh PHP. Itu khusus library. Ya, spesifik ya. Spesifik. Jadi spesifik untuk ngejalanin aplikasi. Untuk menjalankan aplikasi, betul. Okay. Nah, ini sebetulnya yang VM itu dia akan tadi karena kita butuh menyediakan tempat untuk si GSOS-nya itu sendiri, secara size storage sendiri itu cukup besar, butuh sekitar 40-70 giga space, belum memori dan CPU-nya gitu ya. Nah, karena di kontainer ini tidak ada, GSOS itu tidak ada, jadi dia lebih efisien penggunaan resource-nya. Kita kalau di kontainer itu size-nya mungkin hanya sekitar 40 sampai 900 mega. Nah, jadi sangat efisien penggunaan resource-nya. Kecil banget ya. Betul, nanti kita bisa lihat juga ya, nggak hanya secara penyimpanan, tapi juga size image-nya, tapi juga nanti kita bisa lihat di kontainer itu request terhadap resource-nya itu sangat rendah dibandingin kalau dengan VM, karena nggak ada GSOS tadi ya, benar-benar yang dipakai aplikasi gitu. Okay. Jadinya ini untuk running. Nah, jadi ini sangat cocok sebetulnya untuk digunakan di microservices. Kenapa? Karena tadi kan microservices tadinya aplikasi kita monolitik besar, terus kita pecah-pecah jadi services yang banyak gitu. Mungkin dari satu aplikasi bisa jadi 10 service, jadi 20 service. Bayangin kalau itu jalan di VM. Wah, resource boros, kita ya. Bisa boros sekali gitu ya. Jadi 20 kalinya VM kita yang udah ada sekarang gitu. Jadi kurang cocok rasanya kalau kita menjalankan microservices architecture tadi di atas VM. Nah, kalau di atas kontainer dia
cocok karena efisien secara resource cocok. Nah, lalu si kontainer ini sangat mudah di-deploy. Jadi dia itu kalau tadi di VM kita harus nunggu booting OS dulu gitu ya. Kalau di deploy itu kan lama, biasanya yang lama kan nunggu OS itu booting gitu kan. Nah, kalau di kontainer karena nggak ada OS booting, dia udah running, dia bisa dengan cepat itu kita jalankan gitu ya. Nggak hanya dalam detik dia udah bisa up. Nah, itu cepat dioperasikan dan di-manage-nya juga lebih mudah. Lalu juga dia portable. Nah, tadi kan karena kalau di VM biasanya kan kita install semuanya manual gitu ya, dari mulai GSOS, binary-nya, aplikasinya. Kadang bisa jadi kita di laptop lah, contoh kita udah bikin satu aplikasi, terus kita pindahkan aplikasi kita itu ke server. Ternyata di server kita itu OS-nya beda versi, kita install, library-nya juga beda versi, akhirnya aplikasi yang udah kita buat itu ketika dipindah ke sana nggak jalan gitu karena beda versi. Nah, sedangkan kalau di kontainer karena udah dipaket, jadi dalamnya udah paket tuh, include dengan library-nya, aplikasinya, operating system-nya, dan versinya kan udah dipaket pasti sama. Ketika kita pindahkan dari satu tempat atau dari misalkan dari laptop saya sudah jalan di laptop saya, kalau saya jalankan di server itu pasti jalan karena udah dipaket di dalamnya gitu ya. Nah, dan juga dia cepat dan juga agile. Jadi kontainer ini bisa kita deploy cepat, kita bisa delete secara cepat juga. Ini nanti konteksnya mungkin akan nyambung nanti pas konsep kita deployment ke aplikasi sendiri gitu ya. Nah, jadi ini kalau kontainer biasanya tadi udah untuk specific purpose, jadi aplikasinya tadi udah di package untuk purpose tertentu. Kalau VM tadi kita masih multi purpose gitu ya. Nah, jadi ini tadi kalau kita bilang Docker ya, salah satu teknologi kontainer yang paling populer, banyak digunakan. Jadi ya tadi isinya ini, package-nya di kontainer ini udah bisa sebetulnya banyak ya. Ada yang nge-package sampai operating systemnya aja, misalkan Alpine, Linux gitu ya, ataupun bahkan sampai ke level udah ada di package dalam satu kontainer itu sampai ke level aplikasinya itu sendiri. Nah, cara untuk bedanya lagi gitu ya antara Docker container dengan virtual machine. Nah, kalau di virtual machine kita kan tahu ya, kita sebelum bisa menjalankan VM kita butuh image VM-nya gitu ya. Kalau VMware, VMDK, kalau ada AHV atau KVM kita kicau gitu ya. Nah, di Docker juga sama. Jadi untuk kita bisa menjalankan aplikasi dalam bentuk Docker, kita harus punya Docker image-nya dulu. Nah, untuk bikin Docker image itu, ini contohnya kita bikin apa yang namanya itu Docker file gitu ya. Jadi di Docker file itu isinya sebetulnya plain text. Di situ isinya adalah image kita ini mau diapain sih gitu ya. Pas kita build itu mau diapain aja. Nah, contohnya misalkan di sini itu from Microsoft.net. Nah, ini tuh tandanya adalah kita ingin mengambil dari si Docker. Jadi Docker itu ada satu repository di mana di situ sudah ada image Docker yang disediakan gitu ya, namanya Docker Hub kalau di Docker gitu kan. Jadi dari Docker Hub ini kita bisa ambil image yang kita butuhkan untuk membangun aplikasi kita. Di situ ada semua. Nah, ini contohnya di sini kita mau ngambil contohnya image-nya .net gitu ya. Nah, lalu dari .net itu kita misalkan ingin mengcopy semua isinya gitu ya. Nah, itu ditentukan step-step image kita itu mau dibuild seperti apa tuh di Docker file tadi. Nah, habis kita bikin Docker file, kita bisa build itu jadi image dan kita taruh biasanya ke repository. Nah, repository tadi bisa Docker Hub tadi gitu ya, ataupun kita bisa punya repository untuk kita sendiri. Bisa pakai kemudian hari. Betul, gitu ya? Agar kita bisa pakai, orang-orang juga bisa distribusikan. Dan ini udah termasuk aplikasinya berarti di dalamnya ya? Betul, jadi kita taruh ke sana, ke suatu repository ya. Repositorinya tadi bisa Docker Hub, ataupun kita bikin repository sendiri ya. Nah, problemnya adalah si Docker itu dia tidak ada metode untuk kalau dia mati gitu ya, gimana? Nggak ada HA gitu. Nggak ada HA-nya, ya mati ya udah mati. Nggak ada HA, nggak ada failover, nggak ada life cycle-nya gitu ya. Scaling, gimana kalau tiba-tiba akses tiba-tiba jadi tinggi, gimana nge-scale-nya? Nggak ada gitu di Docker. Nah, jadi kalau kita ambil
perumpamaan ke VM, Virtualisasi. ya virtualisasi ya, anggaplah kalau mungkin kalau VM-nya satu kita manage masih di vSphere-nya masih mudah gitu kan. Tapi kalau VM-nya udah banyak, kita manage satu persatu seperti itu kan sulit ya. Kita butuh manajemen terpusat lah ya, satu buat manage itu semua VM-VM kita. Makanya ada vCenter kalau di VMware gitu kan. Nah, sama seperti kontainer, bayangkan kita kontainernya banyak. Bahkan mungkin kontainer kita kalau dibandingin VM bisa jauh lebih banyak Ya, karena kan tadi kecil, kecil-kecil ya. Iya, kita butuh sesuatu untuk mengelolanya. Nah, ini jadi kalau di makanya kita butuh di kontainer itu orkestrasi. Nah, orkestrasi teknologinya yang paling banyak digunakan Kubernetes ya. Makanya sini kita akan bahas tentang Kubernetes. Nah, Kubernetes sendiri itu ada arsitektur dari Kubernetes itu sendiri. Nah, yang pertama ada Kubernetes Worker. Nah, Kubernetes Worker ini di mana nanti si kontainer-kontainer ini berjalan. Jadi kayak kontainernya ESX hostnya berarti kayak dia ESX hostnya, betul. Dia jalan di situ gitu ya, si Kubernetes Worker-nya itu. Nah, lalu untuk manajemennya itu ada namanya Kubernetes Master. Ini kayak vCenter-nya. Kayak vCenter-nya si Oke. Kubernetes Master ini. Nah, konfigurasi apa saja yang berjalan di Kubernetes-nya itu ada etcd namanya. Gitu ya. Jadi ini komponen utama dari suatu Kubernetes. Nah, ini lebih detailnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di worker itu nanti kontainer kita itu running di situ. Nah, cuman kalau di Kubernetes itu satuan terkecilnya bukan kontainer, tapi namanya pod. Nah, dalam satu pod itu kalau kita lihat bisa running satu kontainer ataupun bisa beberapa kontainer di dalam pod itu gitu kan ya. Ya, jadi di situ runningnya itu di worker. Nah, di master itu adalah semua fungsional untuk mengelola. Jadi kalau misalkan ada pod yang mati, digantikan pod yang baru gitu kan. Lalu replika podnya ada berapa, itu semua ada di si Kubernetes Worker. Nah, master ya, kita komunikasi dengan Kubernetes itu lewat si master. Jadi cara kita berkomunikasi dengan Kubernetes itu ada dua. Bisa lewat CLI. Nah, kalau CLI kita bisa lewat kubectl namanya gitu ya. Nanti kita show mungkin ya. Sama satu lagi bisa lewat juga user interface kalau kita mau lebih mudah gitu kan ya. Nah, bikin Kubernetes ini sendiri sebetulnya agak sulit ya. Karena tadi komponennya banyak, kalau dilihat dalamnya pun komponennya banyak lagi. Nah, tentu saja kan agak sulit kalau kita mau buat Kubernetes sendiri. Nah, makanya di Nutanix kita punya Kubernetes Engine sendiri ya. Namanya dulu mungkin namanya Carbon ya. Sekarang ada namanya Nutanix Kubernetes Engine ya. Nah, jadi dengan Nutanix Kubernetes Engine itu sebetulnya memudahkan kita untuk mendeploy Kubernetes secara cepat. Nah, jadi ini ada dashboardnya Nutanix ya, Prism Central. Kita lihat di situ ada service yang namanya Kubernetes. Jadi ketika kita butuh membuat satu Kubernetes cluster, kita masuk ke sini ya. Berarti tadi yang dibutuhin kan ada master Ada master mungkin lebih dari satu. Bisa lebih dari satu worker, betul. Sama etcd betul. juga lebih dari satu ya. etcd lebih dari satu, kan? betul. Okay. Nah, jadi ketika kita ingin butuh satu Kubernetes cluster, kita bisa dari sini kita bisa create Kubernetes cluster. Nah, kalau dilihat tadi ya, kita bisa bikin environment Kubernetes-nya apakah development atau production. Nah, kalau development masing-masing tadi control plane, worker sama etcd-nya itu masing-masing satu. Kalau production itu masternya harus ada dua. Di sini kita bilang master itu control plane, workernya 3, etcd-nya 3 gitu ya kalau production. Nah, misalkan kita di sini ingin membuat yang development cluster, kita klik, nah kita beri nama Kubernetes clusternya. Misalkan ini demo live, ini cluster Nutanix kita ya. Ini version Kubernetes-nya, kita mau learning di version berapa, dan ini adalah OS base-nya untuk menjalankan si Kubernetes itu sendiri. Nah, kita kalau step selanjutnya, di sini kita pilih Kubernetes kita akan running di worker di network yang mana, di VLAN yang mana gitu ya, dan kita di sini untuk worker kita bisa edit ya, spesifikasi workernya mau seperti apa gitu ya. Step berikutnya adalah kita menentukan network provider. Jadi di Kubernetes itu untuk komunikasi antara satu pods dengan pods yang lain itu ada internal network. Nah,
itu yang kita kenal namanya Container Network Interface, dan itu banyak banget, ada puluhan mungkin ya Container Network Interface. Di Nutanix sekarang kita bisa pilih 2, mau itu Flannel atau Calico ya, dan nanti di next release akan nambah satu lagi gitu ya, yang cukup powerful juga namanya Cilium gitu ya. Setelah kita pilih, di sini kita adalah storage ya, deployment ke storage-nya Nutanix nanti. Oh, ini berarti CSI driver itu. Betul, ya? Karena di Kubernetes untuk kita bisa menggunakan storage secara default-nya Docker itu tidak bisa menyimpan data persistent. Jadi dia butuh storage di luar kalau Kubernetes. Data ditaruh di pods-nya mati, datanya hilang. Nah, untuk menyimpan data dia butuh storage. Jadi kayak share storage antar pods gitu ya. Storage-nya harus ada metode komunikasinya lagi juga tuh antara Kubernetes dengan storage-nya. Dan itu lewat Container Storage Interface. Nah, di Nutanix secara default itu langsung konfigurasikan lah oleh Nutanix. Karena Nutanix sendiri punya storage service. Gitu karena Nutanix punya storage, langsung dikoneksikan Kubernetes yang kita buat ke si storage-nya Nutanix tadi. Jadi di sini kita menentukan storage Nutanix mana yang ingin kita istilahnya koneksikan lah ya dengan si Kubernetes itu. Lalu setelah selesai semua step ini, jadi ada 5 step, kita tinggal klik tombol create. 5 klik gitu ya. 5 klik, oke. Ini biasanya kalau gini harus di refresh dulu mas. Harus kita refresh dulu. Tapi intinya hanya 5 step kita sudah bisa dapat Kubernetes cluster dalam waktu kurang lebih 20 menit. 20 menit itu udah ready, jadi kita bisa bukan fokus lagi dibikin Kubernetesnya, tapi bikin aplikasinya karena Kubernetesnya sudah dibantu oleh Nutanix buatkan gitu ya. Ini contohnya salah satu Kubernetes yang sudah saya buat gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat review, di sini review arsitektur Kubernetes kita punya satu control plane. Di situ ada worker node ya, ada etcd. Di sini worker node-nya pun sebetulnya ini berarti yang development ya, karena satu-satu. Kita bisa tambahkan di worker node itu. Misalkan kita masuk dulu ke menu worker misalkan saya sudah penuh gitu ya, kapasitas Kubernetes clusternya, saya butuh worker baru. Nah, itu kita bisa sebetulnya tambahkan di sini kita bisa tambahkan workernya. Di sini ada number of node-nya, bisa kita tambah, mau kita tambah menjadi 2, 3 gitu ya. Dan juga konfigurasinya juga bisa kita ubah gitu ya, mau seperti apa konfigurasi masing-masing. Ini scalingnya gitu ya, mekanisme scaling workernya ya. Kita bisa scale up tadi gitu kan, bisa juga kita scale out gitu, kita tambah jumlah worker node-nya. Nah, tadi kalau kita ngomong CSI storage, jadi di sini tadi kan kita udah punya, jadi di deploy sudah otomatis terdeploy ke storage ya. Di sini default ini yang secara default terdeploy, jadi ke Nutanix. Oh ya, ini kan berarti si Nutanix ini kan storage service-nya ada beberapa tuh, ada object storage, ada files, ada block gitu ya. Ya. Nah, yang dipakai yang mana, bedanya apa nih? Oke, jadi kalau yang default itu memang fungsinya itu adalah jadi yang block itu kan berarti yang default ya, yang volume ya. Itu untuk namanya read write once. Jadi satu si storage ini hanya dimiliki oleh satu pods aja. Jadi yang bisa nulis cuma cuma pods itu aja. Nah, cuman di beberapa case kita ingin storage ini di-share ke beberapa pods sekaligus. Nah, itu nggak bisa pakai read write once. Kita harus pakai namanya read write many. Makanya itu disediakan oleh Nutanix Files. Nah, berarti NFS ini. NFS ya, dia sharing. Bisa kita pakai share. Dia modelnya kalau untuk yang files ini bisa read write once, bisa read write many juga bisa. Nah, jadi kebutuhannya kalau kalau storage-nya mau kita sharing ke beberapa pods, kita pakai yang files ini gitu ya. Tapi kalau cukup satu pods, kita koneksikan ke pods yang satu aja kita ingin pakai, itu bisa pakai yang volume. Nah, kita lihat ya. Jadi storage class-nya tadi. Nah, ini kalau kita lihat persistent volume gitu ya. Jadi setiap pods itu kan nanti akan dipasang-pasangkan dengan si storage-nya itu. Nah, itu namanya PVC kalau di itu. Jadi volume claim gitu ya. Nah, di Nutanix kita lihat ini sebetulnya ada default satu yang di deploy di Nutanix itu adalah Prometheus. Oh, Prometheus berarti udah inklusif, ada udah di dalam ketika kita deploy, betul. Prometheus itu kan buat monitoring performance. Performance Kubernetes. Ya, jadi
karena udah ada Prometheus di sini, itu kita bisa monitor Kubernetes cluster kita. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini saya di Grafana, ini Kubernetes monitoring. Ya, kita bisa lihat ini contohnya di sini, salah satu contoh dashboard aja. Ini memory usage di cluster Kubernetesnya berapa, CPU-nya penggunaannya berapa gitu ya. Ini bisa kita lihat di situ. Nah, dan kita bisa bikin apa aja tuh. Banyak ya dashboardnya, bisa kita bikin sendiri, custom, ataupun kita mau pakai yang pernah orang lain udah buat, itu di Grafana forum juga ada banyak, kita bisa tinggal import. Ya, nah apa hubungannya dengan Prometheus? Jadi ini ngambil datanya si Grafana ini dari Prometheus. Nah, jadi Prometheus betul. engine yang ada di Kubernetes. Iya, jadi kita perlu import ya Jadi kita harus setting dulu resource si ini kita ambil dari mana data source-nya untuk tadi. Nah, ini Prometheus yang ada tadi udah di-deploy di Nutanix di NKE ya. Jadinya jadi tinggal ditarik aja tinggal gitu ditarik aja kita. Makanya dia butuh storage mungkin buat nyimpan storage buat nyimpan ya. matriksnya. Nah, ini jadi Grafana juga tadi ya. Grafana kalau kita lihat di sini Grafana ada, Prometheus juga ada. Gitu ya. Dia udah pakai dia langsung pakai gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat ke terus kalau mau ngelihat kan tadi bisa CLI. Yes. Bisa CLI, bisa GUI gitu ya. Benar. Kalau yang CLI-nya kubectl berarti ya. Nah, ya karena tadi mungkin kita belum saya belum terlalu terbiasa pakai CLI-nya Kubernetes gitu kan. Kita juga bisa mengenable yang namanya dashboard Kubernetes. Nah, dashboard Kubernetes ini juga salah satu fitur yang udah ada di Kubernetes sebetulnya. Nah, dan kita pun sebetulnya selain yang basic ini itu banyak juga sekarang tools-tools lain buat lihat Kubernetes. Cuman yang default itu di Kubernetes dashboard. Nah, di Kubernetes dashboard seperti ini gitu ya contohnya. Ini kita login bisa menggunakan kubeconfig. Nah, ini kubeconfig-nya ini bisa kita download dari NKE. Dari NKE kita. Nah, jadi kita bisa download, kalau kita buka di sini nanti kita bisa download kubeconfig-nya. Lalu kita akan gunakan untuk login di sini di Kubernetes dashboard. Kita login menggunakan kubectl-nya. Nah, ini masuk dan ini langsung bentuknya dashboard ya. Dan di dashboard ini juga sebetulnya ya, saya contoh misalkan saya masuk ke salah satu namespace, misalkan namespace Grafana gitu ya. Sekarang tuh jadi kalau kita lihat kita bisa lihat penggunaannya juga tuh ya. Jadi di dashboard yang sekarang tuh dia udah bisa kita lihat juga tuh. Setiap pods di namespace itu dia di luar punya Grafana. Betul, ya. Dia juga udah ada di dashboard. Kube dashboard. Ya, ini dan terus kalau network kan tadi ada Calico, ada Flannel gitu ya. Impact-nya ke sini manfaatnya apa ya, Om Yud? Oke, kalau Flannel dan Calico itu sebetulnya dia ada beberapa fungsinya untuk komunikasi tadi gitu ya. Jadi kalau Flannel itu dia yang paling sederhana. Flannel itu sederhana, dia hanya L2 gitu ya. Jadi kita tidak bisa bikin routing, betul. Tapi kalau Calico itu kita bisa bikin routing. Nah, dia L3. Kita bisa bikin routing sehingga kita bisa membatasi. Ini kan di setiap Kubernetes itu ada namespace. Nah, kalau kita pakai Calico, kita bisa batasin. Misalkan saya mau namespace saya yang dari podcast ini tidak bisa diakses dari Grafana misalkan, atau sebaliknya. Nah, itu kita bisa bikin policy kalau di Calico. Itu bedanya. Nah, kalau nggak salah kan services ini juga menentukan akses kita ke pods-nya ya. Apakah mau lewat IP-nya si worker atau... Betul. Nah, itu mungkin satu lagi terakhir saya jelasin gitu ya sedikit. Jadi tadi ya si Kubernetes sebetulnya udah punya service gitu ya internal antar pods ya. Tapi agar kita bisa akses dari luar itu kita tidak bisa akses secara langsung, tapi harus menggunakan beberapa model gitu ya. Yang pertama itu lewat proxy gitu ya. Kalau kita masih model cluster IP, kita harus bisa akses itu, nggak bisa diakses lewat proxy. Yang kedua, kalau kita ingin dia bisa diakses lewat IP, kita harus taruh load balancer. Nah, jadi IP-nya itu kita taruh di load balancer gitu ya, sehingga nanti si service-nya itu bisa kita akses dari IP. Jadi dapat IP dapat IP masing-masing. Setiap service punya IP-nya masing-masing. Nah, lalu bisa juga kita menggunakan IP si worker node-nya. Nah, kalau ini modelnya namanya node port.
Jadi kalau workernya banyak udah ganti IP dong ya? Ganti-ganti IP. Oke. Iya, jadi kalau di Nodeport itu kita akan akses lewat IP si VM workernya plus portnya itu biasanya 30.000 ke atas gitu ya. Itu kita akses dari port. Yang terakhir kita bisa akses juga dari layer 7 ya atau dari domain name-nya itu menggunakan ingress. Nah, kalau kita mau pakai load balancer tadi kita harus taruh load balancer. Salah satunya yang paling sering digunakan Metal LB gitu ya, open source ya. Ini berarti load balancer di dalam Kubernetes-nya. Kubernetes, betul. Jadi kita taruh di sini kalau kita lihat di Kubernetes-nya itu ada Metal LB ya, di sini kita taruh gitu ya. Nah, dengan ini dia ada load balancer-nya dan di sini kita taruh sebetulnya di di konfigurasi Metal LB-nya itu kita taruh semacam IP pool. Jadi IP berapa sampai berapa yang bisa digunakan oleh itu jadi boros IP tadi. Dong ya. Cuman boros IP. Pod, satu IP. Benar. Oleh karena itu kita bisa pasang ingress. Kalau ingress ini berarti pakai cukup IP ingress. URL, ya URL IP ingress-nya yang akan mengarahkan nanti ke si URL-nya. Ini contohnya yang Grafana, kalau lihat yang Grafana saya udah nggak pakai IP, tapi saya langsung panggil domainnya kan. Berarti dia udah pakai ingress. Pakai ingress, betul. Nah, jadi itu mungkin sekilas penjelasan tentang kontainer dan microservices. Berarti kontainernya sendiri itu nggak ada HA, nggak ada orkestrasi, nggak ada life cycle, makanya perlu Kubernetes, betul. Dan dia harus attach ke storage untuk persistent, makanya ada persistent storage tadi dengan container storage interface. Sama ada beberapa jenis network service ya, disesuaikan dengan kebutuhan di company masing-masing. Saya baru bahas kontainer sama microservice. Nah, kalau yang DevOps sama CI/CD-nya sendiri itu gimana coba, Mas Arif? Oke, dua karakteristik lain ya berarti ya. Mungkin kita liatin lagi ya slide-nya. Jadi kalau tadi Om Yudi udah nyebut DevOps kurang lebihnya culture gitu ya. Culture yang menggabungkan development dan operation gitu ya. Sekarang ada security. Makanya orang security sekarang harus punya skill set developer dan container. Ya. Perihal CI/CD dan microservice-nya sendiri, jadi mungkin highlight sebentar. Jadi DevOps itu kurang lebihnya kolaborasi antara front-end, back-end developers dengan DevOps engineer, dengan data engineer. Sekarang ada role baru. Dan mereka harus bekerja dalam satu culture software development lifecycle yang sama, dengan tujuan untuk menghasilkan produk digital dengan cepat gitu ya kurang lebihnya. Kemudian tadi microservices sudah disebut arsitekturnya, servicenya kecil-kecil gitu ya, terintegrasi berkomunikasi satu dengan yang lain melalui API atau komunikasi lain yang sekarang lagi ngetrend tadi gRPC gitu ya. Nah, CI/CD-nya sendiri itu sebuah proses otomasi ya tadi yang seperti Om Yudi bilang, mekanisme dari seorang atau sekelompok developer yang melakukan komunikasi kolaborasi di dalam sebuah source code management, dalam contoh ini GitLab gitu ya. Dan setelah mereka melakukan commit, maka artifact itu akan di-clone. Artifact ini berarti kumpulan source code gitu ya Om Yud ya. Kumpulan source code itu akan di-clone dan diotomasi di sebuah CI/CD server. Nah, CI/CD servernya bisa macam-macam mereknya. Yang terkenal itu seperti Jenkins gitu ya, atau GitLab Runner seperti ini. Nah, kemudian si runner ini atau si CI/CD server ini akan mengeksekut kumpulan instruksi yang disebut dengan CI/CD pipeline. Dan instruksi tersebut kurang lebihnya mekanisme pembuatan infranya, mengkompil aplikasinya, sampai akhirnya dideploy di sebuah infrastruktur gitu ya. Dalam hal ini berarti di dalam Kubernetes. Nah, jadi siklus seperti ini triggernya cuma satu, yaitu commit, Om Yud. Jadi waktu developer commit itu semua prosesnya jalan sampai si aplikasi jalan di dalam Kubernetes secara otomatis. Dan ini secara continuous karena aplikasi terus dikembangkan gitu kurang lebihnya. Oke, jadi begitu kita klik commit itu semua step-step di proses development sampai deploy itu semua berjalan otomatis. Betul. Bahkan kalau ada DevSecOps di situ udah ada static checking, kemudian ada dynamic testing gitu ya.
ada functionality testing. Jadi semuanya itu dijalankan otomatis. Bahkan kalau security levelnya itu tidak sampai level tertentu, itu bisa jadi blocker, berhentikan, tidak dilanjutkan gitu ya, supaya si developer memperbaiki mekanisme keamanannya terlebih dahulu. Nah, tapi esensinya otomasi ya, CI/CD itu esensinya otomasi, karena tujuan kita tadi mengembangkan aplikasi dengan waktu yang lumayan singkat gitu ya. Nah, kalau di Nutanix kurang lebih peranannya seperti apa, bagaimana tools-tools ini dideploy dan diintegrasikan supaya bisa dideploy di Nutanix. Mungkin kita bisa atau saya bisa share bagaimana di Nutanix bisa melakukan itu gitu ya. Jadi ini Prism Central ya, seperti yang tadi di show Om Yudi juga. Jadi enaknya di Nutanix semuanya cukup dari satu konsol ya. Gitu ya. Seperti ya, dan ini bisa di data center, bisa di edge, bahkan di public cloud sekalipun konsolnya kurang lebih sama gitu ya. Nah, kalau tadi Om Yudi masuk ke services dan di situ di Kubernetes. Nah, kalau untuk automation dan DevOps di Nutanix itu service-nya namanya Calm. Sekarang kayaknya udah ganti nama ya, jadi Cloud Manager, self-service ya, ada self-service Cloud Manager. Nah, ini kurang lebih penampakannya gitu ya. Salah satu yang pertama bisa kita bantu adalah tools-tools DevOps-nya tadi, itu kita bisa deploy melalui marketplace. Ya. Jadi ini udah lebih dari 300 open source application ada di sini, dan kita bisa deploy hanya dengan mengklik ikonnya gitu ya. Contoh misalnya kayak tadi ada Nexus ya, Nexus untuk nyimpan repo-nya tadi, image-nya itu kita tinggal klik di sini ya, kemudian kita launch, maka diinstalkan Nexus-nya gitu ya. Begitu juga service-service lain yang dibutuhkan. Contoh misalnya GitLab ya, kalau kita perlu GitLab kita tinggal klik GitLab-nya. Kalau perlu Jenkins, tinggal klik Jenkins ya. Jadi tools-tools yang dibutuhkan untuk kebutuhan DevOps ini, toolsnya ada di marketplace. Dia tinggal ngeklik gitu ya. Dan Nutanix Calm ini tidak hanya connect atau bisa connect ke Nutanix aja secara infrastruktur, dia juga bisa connect ke banyak provider. Nah, ini kita nyebutnya Calm Provider. Jadi Calm Provider ini memungkinkan orkestratornya Nutanix, yaitu Nutanix Calm, untuk terkoneksi ke cloud platform lain. Ke AWS Government, ke Azure, ke GCP, ke Nutanix ya sendiri sudah pasti, atau bahkan ke VMware kalau kita punya vCenter di platform ya, di dalam data center, termasuk ke Kubernetes ya. Nah, tools ini atau Calm Operator ini memungkinkan otomasi itu bisa dilakukan ke cloud manapun. Multi-cloud. Jadi bisa aja kita tadi saya mau taruh reponya saya bikin di AWS gitu. Betul. Jadi kalau saya mau nge-deploy Redis gitu ya, waktu nge-deploy Redis saya maunya di-install di AWS gitu, atau install di GCP. Cukup bikin sekali ya, nanti deploy-nya bisa langsung di multiple cloud. Nah, teknisnya instruksi-instruksi instalasi atau implementasi aplikasi ini kita simpan dalam bentuk blueprint kita nyebutnya. Contoh misalnya ini yang GitLab ya. GitLab pengen tahu isinya kayak gimana sih gitu ya. Nah, GitLab ini kalau diperhatikan ini bentuknya jadi sebuah objek gini. Ya, ini jadi kayak what you see what you get. Gitu ya. Jadi bentuknya udah object oriented ya. Kita tinggal tambah plus, kita klik lagi, ada objek baru, kita klik lagi, ada objek baru. Jadi nggak repot. Gitu ya. Ada beberapa kayak infrastruktur atau buat config management tuh yang pakai coding gitu, pakai kan? line itu malah ya tergantung kita. Kalau belum terbiasa kan dan harus cepat kan masalahnya kita kan. Jadi Nutanix mencoba untuk menyederhanakan lah, apalagi yang tadinya orang infra murni gitu ya, yang masih ngurusin VM, ngurusin storage gitu ya, nggak biasa coding gitu ya. Gitu. Nah, ini kita kasih kemudahan. Ya, isinya sih sebetulnya kurang lebihnya sama seperti kita melakukan instalasi
manual, cuma bedanya kali ini instalasinya dilakukan secara objek gitu ya, dan komen-komennya pun ya tergantung OS-nya gitu. Kalau ini sebuah Linux, ya CentOS ya seperti jam update, jam install, itu seperti kita melakukan komen biasa sebetulnya, cuma kita simpan gitu. Kita simpan, kita orkestrasi, kita koneksikan antara satu objek ke objek lain, sehingga waktu dijalankan itu bisa langsung otomatis. Dan objek yang udah kita buat itu juga bisa diakses melalui API. Ada API-nya. Ya, jadi Nutanix itu 100% API based platform. Jadi blueprint yang tadi udah kita bikin itu kita bisa akses melalui API gitu ya. Jadi kalau ngejalaninnya pun kita bisa ngejalanin via GUI gitu ya. Tapi kalau mau dijalanin otomatis lewat CI/CD, saya sarankan melalui API supaya semuanya bisa kita simpan di CI/CD pipeline tadi gitu ya, kumpulan instruksinya tadi gitu. Nah, kalau kita contohkan dari ilustrasi CI/CD yang ada di slide tadi, jadi awali dengan source code management. Ya, source code management tempat biasa para developer melakukan sebuah coding itu di sini, dan source code management ini sudah terintegrasi dengan salah satu CI/CD server. Dalam hal ini GitLab Runner. Ya, kita mau boleh menggunakan Jenkins, menggunakan brand lain gitu ya, tapi yang ada di marketplace-nya Nutanix itu Jenkins dan GitLab gitu ya. Dan ini udah terkoneksi, ya artinya si source code ini kalau kita melakukan commit gitu ya, dia akan mengeksekut sebuah CI/CD pipeline. Nah, CI/CD pipeline-nya berupa file kalau di GitLab ya. Kalau di Jenkins ini berarti Jenkins file gitu ya. Kalau di GitLab ini berarti GitLab CI YAML nama filenya. Ini penampakannya kurang lebih ya seperti ini. Ya. Jadi ada dua stage di sini ya yang dijalankan otomatis. Stage pertama ini build, berarti di sini waktu membuat Docker-nya nih. Ya, kalau diperhatikan. Ya. Ini Docker login, kemudian Docker build, kemudian Docker tag, kemudian ini Docker push. Jadi Docker push ini nge-push ke Nexus ya, ke repo-nya. Ya, jadi aplikasinya udah di build, kemudian di push ke Docker registry. Itu versi yang build. Ya, kemudian stage selanjutnya deploy. Nah kalau diperhatikan deploy, ini komennya nggak banyak nih. Dia cuma ngejalanin sebuah API curl. Oh, API manggil API tadi manggil si count tadi gitu. Ya, artinya pada akhirnya waktu kita bikin CI/CD ini banyaknya nanti di count-nya. Main di API ya, si count. Bikin objek-objeknya semua kebutuhannya itu di count. Sehingga si engineer atau DevOps engineer bisa dengan mudah karena ada GUI gitu kan. Tinggal bikin apapun yang mereka mau buat ya di sini. Kemudian kalau udah jadi dapetin API-nya, lalu API itu kita taruh di CI/CD pipeline gitu ya. Jadi CI/CD pipeline-nya nggak panjang. Gitu ya. Jadi CI/CD-nya pipeline-nya nggak panjang. Kemudian ada commit message. Nah, ini commit message ini biasanya dipakai developer untuk memastikan hanya di-trigger kalau commit message-nya menggunakan kata-kata tertentu. Jadi nggak pengen setiap nge-save codingan langsung CI/CD-nya jalan. CI/CD jalan. Nanti kalau terus begitu setiap nge-save jalan terus dia gitu kan. Kalau dari aplikasinya sih yang dicontoh ini cukup sederhana. Ini hanya aplikasi web gitu ya. Kemudian kalau kita lihat Docker file-nya pun dia ngambil Nginx dari Docker Hub ya. Dia ngambil Nginx dari Docker Hub lalu ngopi file index.html ke dalamnya ya. Kemudian file index.html-nya juga ini sederhana ya, hanya satu static page gitu ya. Jadi kalau ini saya edit gitu seperti ini index HTML-nya, dan kalau
saya commit message-nya harus pakai kata ini. Harus Ya. kalau nggak pakai itu Kalau dia nggak akan nge-trigger. ya. Betul. Berarti mungkin kalau gitu commit message ini mungkin hanya orang-orang tertentu yang harus tahu ya, karena kalau Bener. semua orang tahu bisa-bisa semua orang nggak commit itu. Tapi yang jelas collaboration ini kan RBAC ya, role based access ya. Ya. Artinya hanya developer yang memang masuk ke dalam project yang punya akses, dan tidak semua developer memiliki kemampuan commit juga gitu ya. Tetap keamanan itu tetap harus kita perhatikan sih Om Yud. Jadi kalau saya commit changes, kemudian kita lihat dia akan men-trigger sebuah CI/CD pipeline, ya, yang pada akhirnya sebetulnya dia membuat Dockernya, kemudian menjalankan API di Calm gitu ya. Jadi yang dijalankan itu kebetulan sebuah runbook. Ya, runbook ini satu metode kumpulan task yang diotomasi dan bisa berlogika. Ini kan berlogika nih. Jadi if kalau gitu ya, dia itu sudah ngedeploy atau ada aplikasi yang sudah jadi atau udah ada, berarti next actionnya update. Tapi kalau belum terdeploy berarti deploy gitu ya. Nah jadi if clause seperti itu kalau di coding kan lumayan ribet banyak, ya. Banyak ya. Kalau di sini dibikin ada GUI gitu ya. Kemudian diakses via API. Oke. Kita tunggu, ini udah jalan. Kemudian kita lihat di Kubernetes ya. Di Kubernetes tadi ini kita menggunakan dashboard, itu dideploy di sebuah namespace ya, namanya podcast namespace. Dan kalau kita lihat di servicesnya, ini dia aplikasinya ya, langsung berubah ya. Kita rubah lagi ya, untuk memastikan CI/CD-nya memang jalan gitu ya. Ini saya indeksnya, saya kasih update 2 gitu ya. Kemudian commit message-nya ya. Apa tadi ya? Bangun dan bungkus. Oke, dan gitu ya. Oke, commit message. Kita cek lagi di pipeline-nya. Dia jalan lagi. Nah, ini sebetulnya menyimpan di repo ya, di Nexus ya. Jadi dia manifestnya ditaruh di sini. Oh, berarti ini udah beberapa versi ya, manifestnya banyak ya. 2, 3 kali ya. Taruh di sini. Ya. Oke, kita tunggu. Ini kalau nggak salah juga ada versi HTML view-nya. Jadi nggak harus di refresh. Bisa refresh ya. Oh, dan bahkan ada modified-nya, iya, bisa lihat. Kelihatan ya. Gitu ya. Ini pakai Nexus ya kalau ini. Benar. Bisa pakai Docker Registry, bisa pakai yang lain. Ini kayaknya Om Yud nih yang rekomend yang ini. Iya, biasa Nexus soalnya fiturnya lumayan banyak. Banyak ya. Dan ini versi yang open source. Iya. Oke. Berbayar juga ada sih. Biasanya beda di fitur sih. Mungkin fiturnya lebih lengkap. Oke. Oke, kita refresh saja. Oh, ya. Udah ternyata deploy. Update ya. Nah, jadi kurang lebihnya mekanisme otomasi CI/CD tersebut kalau di Nutanix mudah ya, dipermudah lah. Pertama, tools-toolsnya kita sediakan dalam bentuk marketplace, gitu ya. Kubernetes-nya tadi yang Om Yud udah cerita gitu ya. Kemudian yang kedua, cara kita membuat kumpulan instruksi supaya dijadikan satu kesatuan alur otomasi, kita sediakan dalam bentuk blueprint. Ya. Kemudian kalau di situ ada perlu logika atau if clause gitu ya, kita sediakan blueprint runbook namanya di situ. Ya, untuk memastikan si DevOps engineer juga dikasih GUI-nya
supaya logika di dalam alur otomasi tidak dalam bentuk coding. Dan semua itu, baik itu blueprint dan runbook, diaksesnya pada akhirnya dalam bentuk API curl gitu ya, yang bisa ditaruh menjadi satu line di dalam CI/CD pipeline gitu ya, apapun CI/CD server yang digunakan. Jadi kemudahan itu yang sebetulnya kita coba sajikan gitu ya, untuk memastikan mekanisme proses itu bisa dilaksanakan secara baik dan cepat pada akhirnya gitu di dalam pembuatan CI/CD pipeline ini. Oke, jadi mungkin 4 itu yang udah kita jelaskan ya semua nih Om Yud, kurang lebihnya DevOps, microservice, CI/CD, dan Kubernetes dalam hal ini kontainer, dan apa yang bisa Nutanix bantu gitu ya di dalam mekanismenya. Jadi dari Om Yud yang perihal Kubernetes seperti apa? Oke, kalau jadi tadi ya, kalau kita ambil statement dari awal untuk Kubernetes sendiri, kita lihat bahwa untuk membangun Kubernetes itu sendiri cukup kompleks gitu ya, sehingga di situ Nutanix menyediakan kemudahan untuk kita bisa membuat Kubernetes cluster itu dalam hitungan menit gitu ya. Dan tidak hanya Kubernetes yang dibuat, tapi dalamnya juga ada komponen-komponen pelengkapnya juga. Contohnya tadi ada Prometheus, sehingga kita bisa monitor Kubernetes kita gitu ya. Ada container storage interface yang langsung bisa terkoneksi ke storage Nutanix juga, kita langsung bisa pakai storage Nutanix. Dan juga ada container network interface-nya, sehingga kita juga bisa atur komunikasi antar pods kita yang jalan di atas Kubernetes itu sendiri. Jadi tadi karena Kubernetes-nya itu sudah kita mudahkan menyediakannya, kita bisa lebih fokus dalam mendevelop aplikasinya, tidak lagi habis waktu kita untuk hanya membangun Kubernetes-nya. Iya, okay. Itu dari sisi Kubernetes mungkin. Dan itu dilanjutkan kemudahannya ke proses CI/CD-nya juga. Ya. Jadi kalau mereka menggunakan Nutanix sebagai platform cloud-nya, kemudahan dalam mengembangkan tools CI/CD-nya kita sediakan dalam bentuk marketplace. Dan kalau destinasi dari deployment CI/CD-nya tidak hanya di Nutanix tapi juga di cloud lain, itu juga bisa dikoneksikan menggunakan Calm Operator tadi. Kemudian otomasi yang melibatkan logika atau if condition bisa kita handle juga dalam bentuk object oriented services dalam bentuk runbook, dan semuanya ini bisa diakses via API gitu ya, sehingga hal yang susahnya yang harus mengorchestrate banyak services itu dimudahkan dengan Nutanix Calm ini, dan diakses melalui satu line API yang nanti ditaruh di CI/CD pipeline. Jadi mungkin itu yang Nutanix bisa bantu dalam mengembangkan aplikasi. Kembali Om Yud benar, kita fokus di mengembangkan aplikasinya. Tujuannya kan itu ya, bukan dibikin Kubernetes-nya gitu. Ngurusin infrastrukturnya. Oke, kayaknya kita udah ada di penghujung acara nih Mas Arif. Terima kasih waktunya. Sama-sama ngobrol-ngobrol sama di sini. Cloud Talk nanti akan hadir lagi ya, jadi akan ada seri berikutnya yang tentu saja lebih seru ya dari sesi saat ini. Nanti akan ada invitation-nya. Saya tutup dulu untuk sesi Cloud Talk with Nutanix hari ini. Terima kasih semuanya, sehat selalu dan selamat berlibur. Terima kasih.